orang Islam kok tetap nekat saja gitu. Sudah tahu riba itu haram. Ternyata penyebabnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi? Ini yang ngomong mesti pengusaha. Saya pernah membuat satu jurnal itu khusus hanya satu kalimat ini. Ini menjadi satu jurnal penelitian. Penyebabnya apa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Kenapa orang Islam sekarang suka makan riba, sering makan riba, mudah terlibat dengan riba? Penyebabnya apa? Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Kalau kita kembalikan pada teori ekonomi, siapa ekonom yang mengatakan jual beli itu berbeda dengan riba? Insya Allah nggak ada. Kalau pengusaha ditanya, insya Allah jawabannya juga sama. Contoh sederhana saja. Misalnya kita punya uang 10 juta. Mau digunakan untuk apa 10 juta? Beli sepeda motor second. Untuk apa? Beli sepeda motor second untuk kita jual. Harganya berapa? Misalnya 10 juta 500 ribu. Modalnya berapa? 10 juta. Kemudian untungnya berapa? 500 ribu. Oke? Terus apa bedanya? Kita punya uang 10 juta. Kita pinjamkan 10 juta. Mau nggak? Mau. Tapi nanti baliknya 10 juta 500 ribu. Modalnya berapa? 10 juta. Untungnya berapa? 500 ribu. Bedanya apa? Seorang bisnismen, pebisnis sejati akan mengatakan itu sama. Modalnya sama-sama 10 juta, untungnya sama-sama 500 ribu. Ada masalah apa? Tidak ada masalah kan? Kesimpulannya apa? Sama. Kalau orang ekonomi diperinci lagi kan, pasar kan dibagi 4 kan. Pasar itu ada pasar barang, kemudian ada pasar faktor produksi dibagi 3. Ada pasar lahan, pasar tenaga kerja, kemudian ada pasar modal atau pasar keuangan. Kalau kita pecah jadi 4, ini nanti hasilnya tetap sama. Yang disebut pasar barang itu apa? Kita punya uang 10 juta, kita belikan barang, kita jual. Mendapat apa? Laba 500 ribu. Oke? Berarti modalnya berapa? 10 juta, keuntungannya apa? 500 ribu disebut laba di pasar barang. Di pasar lahan, misalnya kita punya uang 10 juta, kita belikan lahan, kemudian kita sewakan. Sebulan berapa? 500 ribu. Oke? Modalnya berapa? 10 juta, kemudian keuntungannya 500 ribu. Apa bedanya dengan pasar yang ketiga? Kita punya tenaga kerja sebulan, kemudian dibayar 500 ribu. Keuntungannya berapa? 500 ribu. Cuma dalam ekonomi istilahnya yang satu disebut laba, yang kedua disebut sewa, yang ketiga disebut upah, yang keempat disebut bunga. Jadi laba itu kompensasi dari penjualan. Jual barang kita kulak 10 juta, dijual 10 juta, ini jual beli apa enggak? Kerja bakti. Kalau kita punya barang, belinya 10 juta, kita jual 10 juta 500 ribu, dapat 500 ribu, ini logis enggak? Rasional kan? Terus kita punya lahan, belinya 10 juta, kita sewakan sebulan. Kalau yang nyewa, ini bayarnya berapa? Udahlah, pakai aja, enggak apa-apa. Ikhlas kok. Logis enggak ini? Terlalu baik kayaknya. Kalau kemudian bayar sebulan 500 ribu, logis? Kompensasi dari sewa lahan. Terus ada orang bekerja selama sebulan, dibayar, mau dibayar berapa? Jaga toko selama sebulan. Udahlah enggak apa-apa, saya ikhlas. Jadi kalau misalnya dibayar 500 ribu sebulan, logis enggak? Logis, itu kompensasi dari tenaga yang dicurahkan. Yang terakhir, punya uang 10 juta, dipinjam selama sebulan, dikembalikan 10 juta. Ini perlu tambahan enggak Pak? Tetap balik 10 juta apa? Perlu tambahan. Udahlah enggak usah. Kalau pinjam 10 juta ya baliknya 10 juta. Bener? Enggak perlu tambahan? Enggak usah, saya ikhlas kok. Logis enggak? Enggak logis kan? Kalau tambahi 10 juta plus 500 ribu, logis enggak? Logis. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Tidak ada ekonom, tidak ada pebisnis yang mengatakan jual beli berbeda dengan riba. Hanya orang nggak mikir. Orang nggak bisa bisnis yang mengatakan jual beli berbeda dengan riba. Enak men, dipinjami modal 1 miliar, dipinjam selama setahun, baliknya 1 miliar. Kerja bakti apa? Saya cari 1 miliar sampai jungkir balik, dipinjam setahun, saya tidak bisa menikmati apa-apa, baliknya cuma 1 miliar. Ini bisnis macam apa ini?